pagi, Bu. Pagi. Saya ada tugas tentang wawancara. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang job analisis kerja karyawan. Yang pertama itu tugas apa yang dijalankan dalam jabatan ini, jabatan Ibu? Oke, terima kasih Dek udah datang ke kantor kami. Jadi sedikit kami gambarkan bahwa Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 4 bidang. Salah satunya bidang kami yaitu bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama. Kebetulan di bagian saya itu tugasnya tentang fasilitasi kerjasama. Jadi tugas kami di sub bagian ini menyelenggarakan kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sesama pemerintah provinsi dan juga pihak ketiga untuk membangun kawasan perbatasan. Itu sebagian garis besar daripada tugas kami di sub bidang fasilitasi kerjasama. Kalau di perencanaan, kami membuat perencanaan di kawasan perbatasan negara, di mana ada usulan tentang pembangunan infrastruktur, kesra, dan pemerintahan. Dan usulan itu dikirim ke pemerintah pusat, nanti kementerian lembaga yang menindaklanjutinya. Mungkin itu ya Dek ya, tentang tugas kami di bidang perencanaan. Baik Bu. Pertanyaan kedua yaitu tanggung jawab apa yang harus dilaksanakan dalam pekerjaan ini? Kalau tanggung jawab ya pasti semua yang ada dalam uraian tugas kami itu harus kami laksanakan. Pertama harus menyusun laporan usulan rencana aksi untuk 2 tahun. Habis itu kami harus berkoordinasi dengan apakah sesama perangkat daerah atau pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi yang sama-sama provinsi perbatasan atau dengan luar negeri dan pihak ketiga supaya apa yang diharapkan tujuan dan sasaran organisasi itu tercapai gitu. Terus yang pertanyaan ketiga itu wewenang apa saja yang dimiliki dalam pekerjaan ini? Kalau wewenang kami sesuai petunjuk, pertama sesuai uraian tugas, melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan uraian tugas, dan kedua itu sesuai dengan apa yang didisposisi oleh pimpinan. Bahkan ada tugas lain yang sekalipun bukan dalam uraian tugas kami, tapi kalau diperintahkan oleh pimpinan, kami akan melaksanakan itu. Pertanyaan selanjutnya, bagian apa saja dan berapa banyak orang yang terlibat dalam hubungan dengan pekerjaan ini? Kalau untuk perencanaan yang berhubungan dengan kami yaitu kabupaten perbatasan, ada 12 kabupaten perbatasan. Tetapi kalau menyusun rencana aksi itu ada 7 kabupaten. Sedangkan untuk kerjasama kami berkoordinasi dengan seluruh pihak ketiga, apakah itu swasta ya, atau pengusaha atau perbankan atau BUMN, BU ya yang bisa mereka intervensi pembangunan di kawasan perbatasan. Selanjutnya pengalaman seperti apa yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini? Pengalaman pasti pertama harus punya pendidikan. Misalnya dia harus bisa sekalipun bukan dia kuliah atau ahlinya di bidang perencanaan, tapi dia harus belajar bagaimana membuat perencanaan yang terarah. Habis itu harus pandai berkomunikasi supaya pihak ketiga itu mau bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk bisa intervensi di perbatasan. Dan juga harus kita punya integritas. Kalau misalnya kami mengatakan bahwa kita harus bekerja bersama-sama membangun perbatasan,
maka apa yang kami sampaikan itu harus bisa diwujud nyatakan. Baik, yang terakhir, bagaimana hasil dan sasaran apa yang harus dicapai dari pekerjaan ini? Jadi kalau dari perencanaan itu kami menghasilkan rencana aksi pemerintah provinsi di mana pemerintah kabupaten itu mengusulkan misalnya pembangunan infrastruktur, apakah jalan, apakah pembangunan, apakah rumah sakit, sekolah di kawasan perbatasan. Kalau pemerintahan itu misalnya pembangunan kantor camat, kantor desa. Kalau Kesra itu misalnya pemberdayaan terhadap masyarakat. Itu usulan-usulan itu disampaikan kementerian dan kementerian akan tindak lanjut itu ke kabupaten. Sedangkan untuk kerjasama ada wujudnya yaitu perjanjian kerjasama. Di dalam perjanjian kerjasama itu mereka pihak ketiga sudah melakukan PKS dengan pemerintah provinsi, mereka akan intervensi pembangunan di kawasan perbatasan. Seperti itu deh. Jadi kalau dari perencanaan itu kami menghasilkan rencana aksi pemerintah provinsi di mana pemerintah kabupaten itu mengusulkan misalnya pembangunan infrastruktur, apakah jalan, apakah pembangunan, apakah rumah sakit, sekolah di kawasan perbatasan. Kalau pemerintahan itu misalnya pembangunan kantor camat, kantor desa. Kalau Kesra itu misalnya pemberdayaan terhadap masyarakat. Itu usulan-usulan itu disampaikan kementerian dan kementerian akan tindak lanjut itu kabupaten. Sedangkan untuk kerjasama ada wujudnya yaitu perjanjian kerjasama. Di dalam perjanjian kerjasama itu mereka pihak ketiga sudah melakukan PKS dengan pemerintah provinsi, mereka akan intervensi pembangunan di kawasan perbatasan. Seperti itu deh. Baik, dengan pertanyaan ini, terima kasih atas waktu dan telah diberikan kepada saya. Terima kasih juga deh. Semoga ada juga berhasil ya dalam studinya. Amin, makasih Bu. Ya, Selamat pagi Bu. sama-sama.